Apa kabar Sobat Gabut? Jumpa lagi bareng Mr. Admin di channel khusus para pencinta film galau. And buat para pendatang baru yang baru berkunjung ke channel ini, subscribe dulu dong biar admin gak tambah galau. Buat kalian yang ingin artis atau filmnya diulas di channel ini, tulis aja di kolom komentar, nanti admin coba bikin, tentunya kalian harus subscribe dulu. Oke, hari ini Mr. Admin bakalan kupas tuntas film yang judulnya Ayah Mertuaku Mencintaiku. Kita kenalan dulu sama pemerannya. Sang istri diperanin sama salah satu artis pendatang baru bohai favorit admin nih bernama Miyu Imai. Sugoi, sugoi. Buat aktornya siapa lagi kalau bukan bapak sesepuh film galau yaitu Toru Ozawa. Nah buat suaminya admin kagak nemu biodatanya, kalau sobat galau tahu tulis di kolom komentar ya. Kalau buat kodenya, nanti admin kasih pas lagi bahas filmnya, jadi tonton sampai habis oke. Oke sobat galau, kita mulai bahas filmnya. Siapin cemilan biar agak enakan nontonnya, tapi jangan lupa subscribe channelnya biar admin tambah semangat lagi nanti bikin videonya. Jadi begini ceritanya. Miyu menatap keluar jendela mobil yang melaju pelan menyusuri jalan setapak desa. Pepohonan sakura mekar di sepanjang jalan, kelopaknya berwarna merah muda lembut melambai-lambai tertiup angin. Hatinya berdebar-debar memikirkan kehidupan baru yang menantinya. Ia baru menikah dengan Daisuke, pria yang telah merebut hatinya sejak pertama kali bertemu di universitas. Kini, mereka dalam perjalanan menuju rumah ayah Daisuke, tempat mereka akan tinggal untuk sementara waktu. Rumah itu terletak di pinggiran kota Tokyo, sebuah tempat yang tenang dan dikelilingi oleh alam yang asri. Ayah Daisuke, Tuan Nakamura, adalah seorang pria yang tegas namun baik hati. Dalam ingatan Miyu, pertemuan pertama mereka penuh dengan keramahan dan senyuman tulus. Namun, Miyu tahu bahwa tinggal bersama mertua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak cerita tentang menantu yang harus beradaptasi dengan kebiasaan dan aturan rumah baru. Sesampainya di rumah, Miyu dan Daisuke disambut oleh Tuan Nakamura yang sudah menunggu di beranda. Senyumnya hangat, menyambut kedatangan mereka dengan pelukan yang membuat Miyu merasa sedikit lebih tenang. "Selamat datang, anak-anakku," ujar Tuan Nakamura dengan suara lembut. "Ini adalah rumah kalian juga, anggaplah seperti rumah sendiri." Miyu mengangguk sambil tersenyum, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar. Bersama Daisuke, ia memasuki rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Ruang tamu rumah itu luas dan nyaman, dengan dekorasi tradisional Jepang yang dominan. Aroma teh hijau yang baru diseduh tercium menggoda, mengundang mereka untuk segera duduk dan berbincang-bincang. Setelah menaruh barang-barang mereka di kamar, Miyu dan Daisuke bergabung dengan Tuan Nakamura di ruang tamu. Mereka duduk mengelilingi meja rendah, menikmati teh dan kue-kue manis yang disajikan. "Jadi, bagaimana perasaanmu tinggal di sini, Miyu?" tanya Tuan Nakamura dengan penuh perhatian. "Sejujurnya, saya merasa sedikit gugup," jawab Miyu dengan jujur sambil tersenyum malu-malu. "Tapi saya juga sangat bersemangat untuk memulai kehidupan baru bersama Daisuke." Tuan Nakamura tertawa kecil, "Tidak perlu khawatir. Kita akan saling mengenal lebih baik seiring berjalannya waktu. Dan, Miyu, jika ada yang ingin kamu ketahui atau butuhkan, jangan ragu untuk bertanya." Malam itu, setelah semua percakapan hangat dan perasaan lega yang dirasakan Miyu, ia bersiap untuk tidur. Berbaring di atas futon yang nyaman, ia memandang langit-langit kamar yang diterangi cahaya bulan. Pikiran tentang kehidupan barunya di rumah ini memenuhi benaknya. Ada rasa ragu, ada kebahagiaan, dan ada pula penasaran tentang hubungan yang akan terjalin di antara mereka bertiga. Miyu menutup matanya, berharap esok hari akan membawa kebahagiaan dan ketenangan di rumah barunya. Dalam diam, ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Di rumah ini, bersama ayah mertuanya, ia berharap dapat menemukan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Keesokan paginya, Miyu terbangun oleh suara burung yang berkicau di luar jendela. Cahaya matahari pagi menyusup melalui celah-celah tirai, memberikan kehangatan yang lembut. Dengan semangat baru, ia bangkit dan mempersiapkan diri untuk memulai hari pertamanya dalam kehidupan barunya. Setelah sarapan bersama, Tuan Nakamura mengajak Miyu untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Mereka melewati kebun kecil yang penuh dengan berbagai tanaman dan bunga. "Miyu, jika kamu suka berkebun, kamu bisa membantu merawat tanaman di sini," ujar Tuan Nakamura sambil tersenyum. Miyu mengangguk, merasakan ketulusan dalam tawaran tersebut. "Saya akan senang sekali, Pak," jawabnya dengan semangat. Hari itu, Miyu menghabiskan waktu mengeksplorasi rumah dan sekitarnya.
Setiap sudut rumah menyimpan cerita dan kenangan yang ingin ia ketahui lebih dalam. Ia juga belajar banyak dari Tuan Nakamura tentang sejarah keluarga dan tradisi yang dijaga dengan baik. Saat makan siang, Daisuke bergabung dengan mereka di dapur. "Bagaimana hari pertamamu, Miu?" tanyanya dengan penuh perhatian. "Menarik sekali. Aku sudah menjelajahi kebun dan belajar banyak dari ayahmu," jawab Miu dengan senang. Daisuke tersenyum bangga. Ayah memang punya banyak hal untuk diceritakan. Malam harinya, setelah makan malam, mereka berkumpul di ruang tamu. Tuan Nakamura bercerita tentang masa-masa mudanya yang penuh petualangan. Miu mendengarkan dengan antusias, merasa semakin dekat dengan keluarga barunya. Sebelum tidur, Miu merenung tentang hari yang telah ia lewati. Ada banyak hal baru yang ia pelajari dan banyak pula yang masih harus ia adaptasikan. Namun, dalam hatinya, ia merasa optimis dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. Miu menatap bintang-bintang dari jendela kamarnya, berharap hari-hari berikutnya akan terus dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Ia merasa beruntung memiliki suami dan ayah mertua yang begitu perhatian dan mendukung. Dengan perasaan tenang, Miu menutup matanya, bersiap untuk esok yang lebih cerah. Pagi berikutnya, Miu terbangun dengan perasaan yang damai. Suara burung berkicau masih setia menyambutnya dari luar jendela. Sinar matahari kembali menyelinap melalui celah tirai, menghangatkan kamarnya dengan lembut. Setelah menikmati sarapan yang disiapkan dengan penuh kasih oleh Tuan Nakamura, Miu memutuskan untuk membantu di kebun. Bersama-sama mereka menanam bibit baru dan merawat tanaman yang sudah ada. Merawat tanaman itu seperti merawat hubungan, Miu, kata Tuan Nakamura bijak, memerlukan perhatian dan kasih sayang. Miu tersenyum mendengar nasihat tersebut, semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat. Hari itu berlanjut dengan kunjungan ke desa terdekat bersama Daisuke. Mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari dan bertemu dengan beberapa penduduk setempat yang ramah. "Saya senang melihatmu beradaptasi dengan baik," Daisuke berkomentar saat mereka kembali ke rumah. Miu hanya tersenyum, merasakan kehangatan dari perhatian suaminya. Di malam hari, suasana rumah terasa hangat dan penuh canda tawa. Tuan Nakamura kembali berbagi cerita-cerita menarik, kali ini tentang perjalanannya ke luar negeri. Miu merasa semakin terhubung dengan keluarga ini, yang menerima dan mendukungnya sepenuh hati. Saat berbaring di tempat tidur, Miu merenungkan harinya. Ia merasa bersyukur atas kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang penuh harapan. Dengan hati penuh rasa syukur, Miu menutup matanya, siap menghadapi hari-hari berikutnya yang penuh kebahagiaan. Keesokan paginya, Miu terbangun dengan semangat yang baru. Suara burung berkicau dari luar jendela masih setia menyertai, sementara sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai, menghangatkan kamar dengan sempurna. Usai menikmati sarapan yang penuh cinta hasil karya Tuan Nakamura, Miu melanjutkan harinya dengan berkebun. Bersama sang mertua, mereka menanam bibit baru dan merawat tanaman yang sudah ada. Merawat tanaman itu ibarat merawat hubungan, Miu, ujar Tuan Nakamura bijak, membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Miu tersenyum, merasa semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat. Hari itu dilanjutkan dengan kunjungan ke desa terdekat bersama Daisuke. Mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari dan bertemu penduduk setempat yang ramah. "Aku senang melihatmu beradaptasi dengan baik," komentar Daisuke saat mereka pulang. Miu membalas dengan senyuman, merasakan kehangatan dari perhatian suaminya. Malam harinya, suasana rumah terasa hangat dengan canda tawa. Tuan Nakamura berbagi cerita-cerita menarik, kali ini tentang perjalanannya ke luar negeri. Miu merasa semakin terhubung dengan keluarga ini, yang menerimanya dengan sepenuh hati. Gimana filmnya, seru kan? Nah buat kalian para pencinta film galau, kode yang kalian cari ada di deskripsi, cari aja di situ, admin yakin ada. Kalau gitu kita sudahi aja dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Subscribe and share videonya ya sobat.